Tujuan dibuatnya video ini adalah yang pertama, untuk turut membantu tenaga pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran tentang wujud zat. Yang kedua, untuk membantu orang tua atau wali dalam membimbing siswa memahami materi tentang wujud zat. Kemudian, sasaran video kami adalah siswa kelas 6 sekolah dasar, orang tua siswa kelas 6 sekolah dasar, serta guru kelas 6 sekolah dasar. Capaian pembelajaran pada video kami adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan sifat fisik zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan perubahan wujud yang terjadi pada zat padat, cair, dan gas pada kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, siswa mampu memahami faktor penyebab terjadinya perubahan wujud pada zat. Di sini saya akan menjelaskan tentang wujud-wujud zat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian zat. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, zat itu terdiri dari 3 jenis, yaitu zat gas, zat cair, dan zat padat. Kemudian, yang pertama zat padat. Zat padat adalah sesuatu yang memiliki volume dan bentuk yang tetap sehingga tidak dapat berubah-ubah. Ciri-ciri dari zat padat terdiri dari 4, yaitu memiliki susunan partikel yang rapat dan teratur, memiliki gaya tarik-menarik antar partikel yang sangat kuat, gerak antar partikel sangat terbatas, hanya dapat bergetar saja, kemudian memiliki bentuk dan massa volume yang tetap. Contoh zat padat yang ada di sekeliling kita adalah kelereng, balok kayu, tiang listrik, tembok, dan lain sebagainya. Nah, fakta menarik dari zat padat salah satunya adalah baja. Baja merupakan salah satu contoh dari zat padat. Yang seperti kita tahu, zat padat itu tidak dapat berubah, tapi baja dapat berubah menjadi lelehan ketika berada dalam suhu 1350 derajat Celcius. Selanjutnya, zat cair. Zat cair merupakan suatu zat yang memiliki volume yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat yang digunakan untuk meletakkan zat ini. Ciri-ciri dari zat cair itu sendiri adalah memiliki susunan partikel yang kurang rapat dan kurang teratur, gaya tarik-menarik antar partikel cukup lemah, terdapat gerak partikel yang terbatas dan volumenya yang tetap. Contoh zat cair dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bensin di dalam botol, teh di dalam gelas, kemudian air minum di dalam teko, dan lain sebagainya. Salah satu fakta menarik dari zat cair yaitu terdapat 97% air di permukaan bumi merupakan air laut dan kurang dari 3% merupakan air tawar yang dapat kita minum. Kemudian yang terakhir adalah zat gas. Zat gas merupakan zat yang volume dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Ciri-ciri zat gas adalah memiliki susunan partikel yang sangat longgar dan tidak teratur, gaya tarik-menarik antar partikel sangat lemah, gerak yang terjadi antar partikel sangat bebas, dan memiliki volume yang dapat berubah dan tidak tetap. Contoh zat gas yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari adalah oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain sebagainya. Salah satu fakta menarik dari zat gas adalah oksigen. Seperti yang kita tahu, oksigen itu tidak memiliki warna. Namun, dalam wujud lain, oksigen dapat memiliki warna. Nah,
sekarang kita mulai untuk mengetahui apa aja sih kemungkinan perubahan yang terjadi terhadap masing-masing wujud zat tersebut. Pertama adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan suhu yang dialami oleh benda padat tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kalian menaruh es batu di luar ruangan, lama-lama es batu tersebut akan mencair. Nah, atau kalian pasti pernah kan makan es krim. Nah, lama-kelamaan es krim yang kalian bawa itu akan meleleh. Nah, itu adalah bentuk dari perubahan benda padat menjadi cair atau disebut mencair. Yang kedua, membeku. Membeku adalah suatu proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat yang diakibatkan karena terjadinya penurunan suhu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah membekunya air jika ia dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Kalau kita membuat es batu itu, kalau enggak adalah agar-agar. Ketika kita membuat agar-agar yang semulanya cair, itu tuh ketika ia dimasukkan ke lemari pendingin atau dia didinginkan, maka ia itu akan membeku jadi padat di agar-agar. Yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas yang disebabkan oleh adanya peningkatan suhu. Contohnya apa? Contohnya adalah menguapnya air ketika dipanaskan dan mencapai titik didih. Yang keempat adalah mengembun. Nah, mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair yang disebabkan oleh adanya pelepasan panas. Contohnya adalah ketika kalian minum minuman dingin, di luar kemasan tersebut akan ada bintik-bintik air. Nah, itu disebut proses pengembunan. Atau ketika kalian keluar pagi-pagi akan ada bulir-bulir air kecil di atas daun. Nah, itu adalah proses dari pengembunan, yaitu udara pagi yang berubah menjadi butiran debu. Yang kelima adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas yang disebabkan oleh adanya peningkatan suhu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kamfer atau kapur barus yang kalian letakkan di lemari pakaian. Lama-kelamaan kapur barus tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. 6 adalah mengkristal. Nah, mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat yang dikarenakan adanya penurunan suhu ataupun pelepasan panas. Nah, contohnya adalah lubang knalpot yang menghitam. Hal ini tuh dikarenakan gas CO2 yang dihasilkan oleh knalpot itu tuh berubah menjadi benda padat. Bisa juga mengkristal itu terbentuknya salju, terbentuknya bunga es pada freezer di lemari pendingin. Nah, setelah penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, dapat diambil kesimpulan, zat padat adalah zat yang memiliki massa dan volume yang tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Contohnya, kelereng, batu bata, serta tiang listrik yang ada di sekitar kita. Kemudian, zat cair. Zat cair adalah zat yang memiliki volume yang tetap, namun bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Yang terakhir adalah zat gas. Zat gas sering diartikan sebagai zat yang bentuk dan volumenya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat maupun wadahnya. Secara umum, perubahan wujud itu dapat dibedakan menjadi 6, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, selain itu, jika dilihat dari arah perubahannya, perubahan wujud zat itu dapat dibedakan menjadi 2 perubahan, yaitu perubahan irreversibel dan reversibel. Perubahan wujud juga dipengaruhi oleh suhu, ukuran, dan jumlah zat. Setelah materi-materi yang sudah dijelaskan tadi, kita kuis dulu yuk. Siapin jawaban masing-masing ya. Nah, soal yang pertama, sebutkan contoh zat padat ya. Sebenarnya contoh-contoh zat padat itu banyak banget loh di sekeliling kita. Contohnya kelereng, balok kayu, batu bata, genteng, tiang listrik, tembok, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri zat cair dong.
Ciri-ciri zat cair itu memiliki susunan partikel yang kurang rapat dan juga kurang teratur, gaya tarik-menarik yang terjadi antar partikel cukup lemah, terdapat gerak partikel yang terbatas, kemudian bentuk zatnya menyesuaikan wadah atau tempat untuk meletakkan zat tersebut, yang terakhir memiliki volume yang tetap.